Ibuku yang kasihan. Sejak aku kecil, aku selalu melihat ibuku diperlakukan tidak adil dengan ayahku, kakek nenekku, dan tanteku. Ibu mengerjakan semua pekerjaan rumah hingga urusan keperluan anak tanteku, ibu yang mengurus. Ibu terlihat sangat lelah. Aku semakin paham apa yang terjadi pada ibu dari saksi hidup, yaitu teman dekat ibu. Dia menceritakan semua kisah ibu dari awal ibu menikah dengan ayah sampai ibu meninggal dunia. Ibu adalah gadis desa yang polos dan baik. Ayah yang menghancurkan ibu. Ibu dipaksa melakukan hubungan dengan ayah sampai hamil aku. Ibu menolak tetapi ayah memaksa sampai ibu hamil dan ayah dipaksa bertanggung jawab karena ayah berniat kabur, tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya ibu dinikahi ayah. Disinilah kehidupan kelam ibu semakin menyedihkan. Saat hamil aku yang sudah 7 bulan, ibu dipaksa bekerja berat, menyiapkan barang jualan keripik kentang. Mengangkat puluhan kilo kentang, sampai aku hampir tidak selamat di kandungannya. Ibu sempat pendarahan, aku hampir meninggal, tapi untungnya aku masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Terus seperti itu, ibu melakukan pekerjaan sampai aku lahir. Ibu hanya istirahat selama 7 hari sejak aku lahir. Mereka memaksa ibu melakukan pekerjaan rumah dengan alasan agar ibu cepat sembuh. Waktu itu jahitan ibu yang belum sembuh sampai terbuka dan infeksi. Untunglah ibu wanita kuat, dia bisa bertahan dan sembuh. Mereka semakin semena-mena dengan ibu. Setiap hari, ibu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Setelah selesai, dilanjut membuat keripik kentang sambil menjagaku. Ibu di depan kompor yang panas sambil menggendongku, sedangkan mereka santai dan hanya antar pesanan. Kalau ibu sudah selesai menggoreng, ibu juga yang antar. Mereka leha-leha. Aku sampai meneteskan air mata mendengar cerita sahabat ibu itu. Sampai aku berusia 8 tahun dan adikku berusia 3 tahun, ibu diperlakukan seperti itu. Bahkan ayahku juga sangat kejam dengan ibuku. Dia jarang memberi nafkah, sering kasar, dan malahan meminta uang ibu yang ibu dapat dari hasil jualan keripik yang kadang diberi lebih oleh pelanggan karena tidak tega sambil membawaku dan adikku panas-panasan antar keripik. Bukan hanya itu, ibu juga diselingkuhi oleh ayah dengan tetangga yang berjarak 3 rumah dari rumah kami. Selama 1 tahun ayah selingkuh, ibu baru tahu. Ibu marah besar dan melabrak wanita itu. Mereka pun putus. Tapi di HP ayah masih suka chatting dengan wanita lain, bahkan sering transfer pulsa dan uang. Ibu tahu ketika ayah lupa mematikan HP. Ketika ayah ditegur, malah ibu yang dimarahi, ibu yang dicaci maki oleh ayah. Setelah banyak sedih, akhirnya ayah sedikit berubah. Mulailah ada menabung untuk membangun rumah. Ibu sangat hemat agar rumah cepat jadi. Ibu yang jadi kernet tukang, ibu angkat pasir mengaduk semen demi menghemat biaya. Sampai rumah sudah setengah jadi. Tapi belum sempat rumah itu selesai dibangun, ibu jatuh sakit. Selama 10 hari ibu dirawat, ibu menyerah. Meninggalkan aku dan adikku yang masih kecil. Ibu terkena penyakit paru-paru. Aku kurang paham sakit apa. Yang jelas, aku ingat ibu bernafas dibantu selang oksigen. Aku hanya bisa menangis melihat ibu hembuskan nafas terakhirnya dengan sangat sesak. Itulah hari di mana aku sangat hancur dan terpukul. Ibu belum sempat menempati rumah hasil kerja kerasnya dan melihat aku dan adikku tumbuh dewasa. Aku sedih berhari-hari. Aku kehilangan ibu yang selalu berjuang untukku dan adikku. Aku tidak sanggup rasanya. Kehidupanku semakin terasa berat tanpa ibu lagi. Adikku lebih kasihan, dia selalu mencari ibu dan menangis setiap hari. Hingga perlahan-lahan kami mulai normal. Ayah lebih baik dengan kami. Aku bersyukur karena ayah lebih sayang dengan kami sekarang. Dulu ayah jarang mau bermain, apalagi memeluk kami. Ayah cuek, tapi sekarang sudah lebih baik. Aku berusaha menjadi cucu yang baik. Aku membantu pekerjaan rumah, karena dari kecil ibu sudah mengajariku. Aku terlihat dewasa sebelum waktunya. Aku merawat adikku, menggantikan tugas ibuku.
Hingga setahun berlalu, setelah kepergian ibu, ayah menikah lagi dengan janda 2 anak. Ibu tiriku baik, tapi dia membedakan uang jajanku dan uang adik tiriku. Kalau aku tidak apa-apa, aku kasihan pada adikku. Dia sedih karena hanya diberi 2.000, sedangkan adik tiriku diberi 5.000 semua. Aku selalu berdoa, semoga kami kuat menjalani hidup ini. Sempat terlintas aku ingin ikut ibu. Aku sangat rindu dengan ibu. Aku ingin bersama ibu. Ibu, peluk aku, datanglah ke mimpiku. Aku sangat rindu ibu.